Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan part 3 mengenai materi regresi logistik. Pertama-tama kita ambil lagi data set kita yang ada di Excel. Bisa kita lihat Excelnya ini. Kemudian kita biasa Ctrl A, kemudian Ctrl C. Ya, sudah ada yang muncul garis putus-putus ini. Kemudian kita kembali ke R. Nah, kita jadikan dia dataset itu dengan nama dataku, ya. Kita running. Oke, jadi udah ada objek dataku sekarang yang berisi dataset yang kita ambil dari website Kaggle itu mengenai 1085 pasien ya COVID yang ada di China dan beberapa daerah lain. Ya, kalau kita lihat lagi, kita run, nah, muncul seperti ini datanya. Oke. Kemudian untuk melakukan regresi logistik, kan kita butuh variabel respon yang sifatnya kategorik ya. Kita ketahui bahwa regresi logistik itu kan ada beberapa. Ada respon yang sifatnya kategorikal dengan 2 level. Itu kita sebut sebagai binary atau binomial logistic regression. Jadi hanya 1 0. Sebenarnya ada juga multinomial ya, atau lebih dari 2 level, dan ada juga yang sifatnya ordinal ya. Tapi dalam kasus ini variabel respon kita ambil yang sifatnya 1 0. Nah, variabel yang kita akan jadikan variabel respon itu adalah variabel ini, variabel det ini. Nah, variabel det ini nih, det ini. Cuman variabel det ini kan kemarin di materi sebelumnya kita tahu bahwa kadang dia mencatatnya sebagai 1 0, 1 itu berarti meninggal dan 0 berarti itu tidak. Tapi ada juga dicatat sebagai tanggal. Nah, seperti ini ya, tanggal kapan meninggalnya. Sehingga ini kita bisa ubah yang semua yang bukan 0 menjadi kode 1. Nah, perintahnya kan adalah kita buat begini, kita bikin variabel dummy ya. Kita bikin variabel dummy yang namanya dead_dummy ini ya. Di dataset dataku ini kita bikin variabel baru yang namanya dead_dummy. Semua yang bukan 0 diubah jadi 1. Ini kembali kita running dulu. Nah, sehingga di dataku kita sudah muncul di sebelah kanannya ada namanya variabel dead_dummy ini ya, yang isinya 0 sama 1 saja. Oke, kita langsung lompati karena udah kita bahas nih materi sampai sini. Kita masuk ke regresi logistik. Nah, ini nih penerapan regresi logistik ya dengan variabel respon. Jadi berbeda dengan linear regression atau yang kita pelajari sebelumnya kita sebut OLS ya, ordinary least square ya. Itu dimana responnya kan bersifat continuous ya. Kalau ini sekarang enggak nih ya, bersifat kategorikal nih ya, 0 1. Nah, yang kita inginkan apa sih dalam regresi logistik ini? Ya, kita pengen tahu ya berapa nilai peluang, atau kita punya model probability nih. Jadi misalnya tadi ya variabel responnya adalah kematian. Kita pengen tahu berapa peluangnya kalau misalnya pasiennya itu adalah pria. Berapa peluang dia mengalami kematian akibat terpapar COVID. Berapa peluangnya dia mengalami kematian manakala pasiennya itu pria, misalnya gitu. Atau manakala pasiennya itu wanita. Bisa juga kita pengen prediksi kalau pasiennya itu berusia sekian, berapa peluang dia mengalami kematian. Nah, jadi range daripada responnya itu antara 0 dan 1. Begitu ya. Jadi berbeda kalau di regresi biasa kan, misalnya kita pengen prediksi ya, kalau mahasiswa ujian saringan masuk di kampus itu sekian, berapa IPK ketika lulus misalnya, itu kan bukan 0,1 IPK itu. Jadi bisa antara 2,3, 3,2 dan segala dan seterusnya ya gitu. Jadi di dalam probability model, di model regresi logistik ya, punya persamaan begini nih, Px ini atau P pakai huruf Greek letternya Romawi ya.
Greek letter Romawi. Coba saya cek dulu ya, Greek letter yang Romawi itu apa sih? Greek letter huruf Greek letter gitu, supaya nggak salah nih. Oke, kita lihat yang di mana ya? Coba salah satu aja lah misalnya gitu. Greek letter. Nah, ini yang kelihatan. Jadi kalau di textbook yang kita rujuk itu namanya pi sih. Pi kayak PR kuadrat begitu ya. Oh, pi begini nih ya. Kalau di lambangnya dia pi begini. Berarti saya edit nih di R-nya. Ya, di R-nya itu dia lambangnya begini. Pi. Oke. Di pi begini. Ya, rumusnya gini. Px adalah exp ini fungsi untuk fungsi eksponensial untuk e berpangkat ya artinya ya. E sendiri itu kan di sekitar 2,71828 gitu dan seterusnya. E berpangkat beta 0 plus beta 1x nih sebenarnya, cuman saya agak sulit masukkan simbol. Beta 0 plus B1x per 1 plus E berpangkat beta 0 plus B1x. Ini kalau hanya ada satu prediktor nih, hanya X. Kalau ada dua prediktor, berarti beta 1 X1 plus beta 2 X2, misalnya gitu. Ini juga, bawahnya juga gitu. Nah, ini adalah fungsi probabilities daripada logistik ya, model logistik. Nah, P itu apa? Ini P itu apa? P itu adalah probability that an observation is in specified category of the binary y variable ya. Jadi misalnya tadi probabilitasnya kalau dia misalnya male, berapa peluangnya dia untuk mengalami kematian misalnya, atau berapa peluangnya dia untuk sembuh. Oke, nanti kita akan lebih jelas lagi setelah paham nih nanti berikutnya. Nah, fungsi yang digunakan untuk menjalankan logistik, model logistik itu pakai fungsi JLM ya. Fungsi JLM atau General Linear Model. Nah, yang ini kita masukkan variabel responnya yang dead dummy tadi, yang 1010 tadi ya. Kemudian kita coba dulu nih, kalau yang prediktornya adalah gender ya. Kemudian family-nya binomial. Oke, kalau ini kita running. Nah, kita punya nih sekarang model. Modelnya kita panggil aja. Di bawah nih akan keluar ya, modelnya kita panggil. Nah, ini modelnya nih. Ini min 3,2690, ini adalah interceptnya. Dan ini 0,8878 ini adalah itunya koefisiennya. Jadi ini adalah beta 0, ini adalah beta 1. Ini udah saya tulis di sini. Jadi ini adalah beta 0-nya, ini adalah beta 1. Nah, sekarang kita pahami nih bagaimana si cara kerja probability model ini. Jadi manakala kita pengen tahu nih berapa pi, ini saya ganti ya. Nih, berapa pi atau berapa peluang manakala X-nya sama dengan 1. X itu kan prediktor tuh gendernya. Malah karena gendernya pria, berapa peluang dia mengalami kematian ya. Peluang mengalami kematian dari akibat COVID daripada pasien pria. Ya, kita masukkan aja ke rumus ini nih. Jadi saya ambil 2,718 itu jadi 2,72. 2,72 berpangkat ya, koefisien beta 0-nya kan min 3,260 plus 0,8878 kali 1, ini kan beta 1x ya, kan x-nya 1 nih. Kita mau coba yang mel. Per 1 plus 2,72 berpangkat gitu. Nah, ini kita running aja ya. Kita running. Nah, nilainya sekitar ini 0,08 nih atau sekitar 8,5% probabilitasnya. Oke. Kemudian kalau yang wanita kan X-nya 0. Nah, kita bisa hitung juga nih. Berapa nih nilainya ya? Ya, dari persamaan probabilitas ini. Nah, kita masukkan ke persamaan tapi X-nya kita ganti 0 nih di sini. X-nya kita ganti 0. Terus kita running. Nah, sekitar 0,03 probabilitasnya. Nah, ada istilah odds ratio atau OR ya, atau OR ya kalau di dalam regresi logistik ya. Ini adalah pembagian dari peluang mengalami kematian kalau dia pria dibagi peluang mengalami kematian kalau dia wanita. Nah, ini kalau kita bagi ya.
Kalau kita bagi, nah dapat nilai odds ratio nih. Jadi ini dipakai untuk menghitung tingkat risiko mengalami kematian kalau dia pria dibandingkan kalau dia wanita. Jadi kalau kita running, nah, ya nilai odds rasionya berapa? Kita coba cari, nah, sekitar 2,318. Nah, si rasio ini, odds rasio ini bisa juga dicari dengan kita dari koefisien model tadi yang 0,8878, kita langsung pangkatkan aja. Kita langsung pangkatkan. Jadi E berpangkat ini gitu. Ya, E berpangkat ini. Nah, menggunakan fungsi EXP koefisien modelnya. Bisa kita running juga. Nah, gitu ya. Oke. Oke, kemudian berapa nilainya tuh? Kalau kita lihat interceptnya 0,0, ini apa ya? Kita pangkatkan ini nih. EXP koefisien daripada model nilainya 2,42977. 2,42977. Sedangkan kalau kita hitung tadi berapa tuh? 2,72 ya. 2,72 berpangkat itu kalau kita hitung berapa tuh? Nah, 2,43 ya, jadi mirip ya. 2,43 ini juga 2,42. Kalau tadi kita hitung langsung bagi ya 0,0852. Coba nih, ini kurang pas ya nilainya ya, 0,0852004. Kalau kita bagi dengan 0,03, coba kita pasin. Harusnya sih nilainya nggak jauh beda ya. 0,0852004. Kemudian kita bagi dengan 0,03689 ya. 689. Oke. 689594. 594. Oke. Kita coba ngitung ya dari mana datangnya tuh. Oke, kita dapat nilainya dia berapa tuh? 2,31. Yang ini 2,43, ini 2, agak beda dikit ya. Agak beda dikit. Nanti kita cek dari mana nih. Jadi kalau dia pria ini 1, kemudian kalau dia wanita itu 0, kita udah masukkan ke persamaan. Dapatnya sekian, terus kalau kita bagi. Oke. Nanti kita cek nih, nilainya nggak terlalu persis sama. Tapi kalau kita dapatkan dari ini, dari EXP koefisien model, kemudian ini kita hitung pangkatnya 0,8878, ini sama nih nilai ini ya, 2,43. Tapi kalau kita hitung langsung dari rasionya, rasio dari ini, yang pria dibagi dengan ini, nah nilainya sekitar 2,31. Oke. Nah, jadi kalau kita dapatkan dari nilai ini 2,43, berarti kemungkinan ya mengalami kematian untuk yang pria itu 2,43 kali lipatnya daripada yang kemungkinan mengalami kematian daripada yang wanita gitu. Oke, nah, sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan untuk kalau variabel prediktornya adalah usia ya, age. Kemudian nanti kita akan masuk kembali kalau dia prediktornya kita langsung masukkan dua-duanya, yaitu age dan juga gender ya. Kita coba hitung dari mana itu sebenarnya nilai odds ratio. Jadi kembali kalau di dalam itu yang kita perhatikan model dalam logistik adalah model peluang ya. Berapa nilai peluangnya manakala yang kita masukkan prediktornya adalah gender maupun usia tadi. Oke, begitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.